Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammang sucaritang cari nak nandut caritang cari dhamma cari sukang seti asmiloke param hica. Hendaknya orang melaksanakan dhamma dengan baik, tidak melaksanakan dengan hal yang buruk. Orang yang melaksanakan dhamma akan berbahagia di alam sini maupun di alam berikutnya. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, ketika kita mengingat awal kita belajar Buddhisme atau awal kita belajar ajaran Buddha, seringkali kita tidak mengira dari mana kita mulai belajar tentang ajaran Buddha, atau kita dari mana mengenal ajaran Buddha. Banyak orang-orang yang mengenal ajaran Buddha karena ditentukan ketika ia baru lahir. Juga ada orang-orang yang mengenal ajaran Buddha ketika ia berasosiasi dengan orang-orang di sekitar dirinya. Juga ada orang-orang yang mengenal Dhamma karena ia mau sendiri, mencari sendiri untuk mengenal Dhamma. Ada pertanyaan kepada para biku, Bante, kalau kita mau mengenal ajaran Buddha, itu mulai dari mana terlebih dahulu, Bante? Apakah teori? Apakah praktik, Bante? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah. Mengapa? Karena ini seperti orang menanyakan, baik mana Bante? Atau duluan mana Bante? Pria atau wanita? Pria atau wanita adalah tipe-tipe yang berbeda, jenis yang berbeda, tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan. Begitu pula teori dan praktek juga tidak bisa dibandingkan. Banyak orang yang juga mengenal ajaran Buddha itu berangkat dari menyanyi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dari zaman dulu, bahwa Dhamma itu disampaikan dengan kata ataupun dengan adanya pujian-pujian atau lantunan tentang Dhamma itu sendiri. Di zaman modern seperti ini pun juga ada orang-orang yang setelah mendengar lagu Dhamma, kemudian ia mulai menyukai, mulai senang atau mulai tertarik untuk mengenal ajaran Buddha. Sebenarnya di dalam Buddhisme, orang-orang yang mengenal ajaran Buddha atau belajar ajaran Buddha itu berangkatnya terserah dari ia sendiri. Bukan ada yang lebih baik, tidak ada. Semua bermula dari ia sendiri. Ia mau mulai dari mana? Karena pada ujung-ujungnya, pada akhirnya, semua itu akan dibutuhkan, baik itu teori ataupun praktek. Ada orang mengatakan, Bante, kalau kita belajar ajaran Buddha, Bante, itu harus belajar teori terlebih dahulu. Karena kalau dengan teori, Bante, itu semua sudah mengerti, maka nanti jalannya akan bagus. Tetapi ibu bapak sekalian, kalau kita mengingat zaman dulu, dan zaman sekarang juga masih ada, orang-orang yang memulai dari teori, terkadang ini hanya berhenti di teori saja, tidak meneruskannya. Mengapa? Karena mereka berpikir atau menganggap bahwa dengan teori sudah cukup. Orang-orang baca teori sudah cukup. Padahal di kenyataannya, setelah orang baca teori, ia juga membutuhkan namanya praktek. Karena ketika seseorang tidak pernah praktek apa yang ia pelajari, maka teori yang ia pelajari itu akan menjadi kurang bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Ibu bapak sekalian, ketika orang hanya belajar teori, seringkali dalam dirinya muncul keinginan untuk memunculkan keakuan dengan berdebat kepada orang lain. Kita tahu dalam Dhamma ada namanya diskusi Dhamma. Itu adalah hal yang baik. Tapi belum pernah ada namanya debat Dhamma. Mengapa? Karena Dhamma itu tidak perlu diperdebatkan. Didiskusikan boleh dengan tujuan apa? Untuk menambah
pengalaman ataupun untuk mendengar pengalaman dari orang-orang lain, sehingga ketika ia belajar dan praktek dhamma, ia menambah semangat untuk praktek di dalam dhamma itu sendiri. Ketika seseorang hanya baca teori, ia bisa muncul pandangan dalam dirinya, yaitu saya paling benar, Anda semua salah. Mengapa? Karena ketika seseorang hanya baca teori, ia hanya mengucapkan secara teori. Ketika ditanya tentang praktek, ia akan kebingungan. Ini adalah masalah klasik yang ada dari zaman dulu. Bante, kan juga ada tuh orang-orang yang belajar ajaran Buddha atau mengenal ajaran Buddha dari meditasi. Berarti Bante, kalau orang banyak baca meditasi, harusnya kan orang-orang ketika langsung praktek langsung bisa Bante. Pada kenyataannya tidak seperti itu, ibu bapak sekalian. Banyak sekali orang-orang yang ada di wihara ataupun baru belajar ataupun baru mengenal ajaran Buddha dengan mengikuti praktek meditasi, seperti misalkan ada retreat meditasi dan yang lain-lain. Ketika ia ikut meditasi, ia mendengar bahwa orang-orang kalau meditasi itu pasti tenang, pasti tenang. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang-orang yang ketika ikut meditasi, ia kebingungan dan ia muncul kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan atau harapan yang ia punyai, sehingga ia berpikir atau ia mendengar bahwa ketika meditasi pasti tenang, ternyata tidak tenang, sehingga ia mengatakan, wah, ajaran Buddha ini sepertinya tidak tepat karena saya sendiri tidak mengalami ketenangan seperti yang telah diceritakan atau dimarketingkan oleh banyak orang. Ibu bapak sekalian, seperti saya katakan tadi di awal, bahwa di dalam ajaran Buddha, berangkat dari mana itu terserah Anda. Tetapi pada ujung-ujungnya semua ini harus dipakai. Ketika Anda punya teori yang bagus, teori tersebut hendaknya digunakan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika seseorang punya teori yang baik, punya praktek yang baik, itu akan menjadi pengalaman yang baik buat pengembangan dirinya. Demikian juga ketika seseorang punya praktek yang baik, hendaknya ia juga punya teori yang baik untuk mendukung prakteknya. Karena seringkali ketika orang hanya praktek tapi tidak ada teori, maka prakteknya ini bisa menjadi tidak tepat. Ketika seseorang punya praktek yang baik, didukung dengan teori yang baik, maka akan juga menjadi pengalaman yang baik. Pengalaman inilah yang diharapkan dari ajaran Buddha, di mana seseorang itu ketika ia baca teori dan ia baca praktek, ia mengalami sendiri apa yang ia pelajari dan apa yang ia praktekkan. Misalkan bagaimana? Misalkan ketika seseorang mempraktekkan dhamma, dikatakan ia akan mencapai kebahagiaan di saat ini maupun di saat berikutnya. Ketika seseorang mempraktekkan dhamma dengan baik, maka dirinya akan bahagia di saat ini maupun di saat yang akan datang. Inilah yang perlu dicatat. Karena seseorang yang mempraktekkan dhamma sudah tentu ia akan mempunyai kebahagiaan di saat ini dan di saat berikutnya. Contohnya bagaimana Bante? Tidak jauh-jauh. Misalkan tentang pengendalian diri kita. Makin lama masyarakat di dunia ini, makin kesini, makin banyak orang-orang yang mudah panas. Makin lama kesini, makin banyak orang-orang yang mudah gelisah. Makin kesini, makin banyak orang yang tidak bisa tenang. Makin kesini, makin banyak orang yang mudah terpengaruh oleh pihak di luar dirinya. Di dalam dhamma, ketika seseorang punya perilaku yang baik, punya pengembangan batin yang baik, yaitu belajar untuk menenangkan diri, belajar untuk ketenangan, maka ketika ia mempunyai masalah seperti gampang panas, gampang emosi, dan yang lain-lain, ia mampu menggunakan ketenangan tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika seseorang bisa tenang, minimal 50% masalah sudah selesai. Tetapi pada prakteknya, pada pengalaman masyarakat sehari-hari, orang ingin tenang,
tapi jarang bisa tenang. Mengapa? Karena tidak mengerti apa yang harus dimengerti dan tidak mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan. Apa yang harus dimengerti Bante? Pertama adalah punya perilaku yang baik, baik dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Demikian juga ketika seseorang punya praktek meditasi yang baik, tentu ia akan melihat bahwa ketenangan itu memang sangat dibutuhkan. Tetapi ketenangan di sini bukanlah tujuan satu-satunya. Ketenangan di sini merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan batinnya agar ia tidak terikuti arus masalah yang lebih berat. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, bagaimana Bante supaya kita bisa tenang secara konsisten? Kita harus mengembangkan namanya perilaku baik secara konsisten dan latihan ketenangan secara konsisten. Jika kita ingin konsisten, maka latihan kita juga harus konsisten. Pengalaman batin kita juga harus konsisten. Karena ketika seseorang sudah punya pengalaman yang baik, ia akan punya keyakinan yang baik. Dan tentu untuk bisa mulai semua ini dibutuhkan keyakinan terlebih dahulu. Masalahnya keyakinan di sini kadang-kadang itu masih rendah. Mengapa masih rendah Bante? Karena belum ada pengalaman yang terjadi pada dirinya. Misalkan sebagai contoh, ia berbuat baik. Dikatakan di dalam Dhamma, ketika seseorang berbuat baik, memberi sesuatu, maka itu semua akan kembali kepada dirinya. Tetapi Bante, saya sudah sering berdana makan, saya sudah sering berdana jubah. Kenapa ya Bante? Kok belum terjadi hal-hal baik di dalam diri saya? Terkadang di sini ia lupa sebenarnya buah karma baik itu sudah berbuah, tapi ia tidak mengetahuinya atau ia hanya menganggap itu hanya sebagai biasa-biasa saja. Demikian juga dengan buah karma buruk. Ketika seseorang sudah merasakan buah karma buruk, biasanya orang baru mengatakan, oh iya ya, udah karmanya. Tapi jarang ketika orang sudah mendapatkan kebahagiaan yang mengatakan, ya ini adalah berkat buah karma baik. Jarang sekali. Jadi ibu bapak sekalian, ketika seseorang belajar dalam praktek Dhamma, hendaknya ia menggunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam dirinya dan juga ketika berhadapan dengan masyarakat sekitar. Karena ketika kita sedang emosi, begitu kita kena masalah di luar, kita akan gampang ikut terbakar juga. Sedangkan orang-orang yang bisa tenang, ketika ia berhadapan dengan masalah yang ada di luar dirinya, ia bisa berpikir secara jernih. Karena sifatnya ketenangan itu seperti sebuah air, dimana kalau Anda tahu air dingin itu mempunyai embun di sekitar gelasnya atau di sekitar botolnya. Ketika air tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanan, maka lama-kelamaan embun itu akan menjadi air lagi. Ketika seseorang yang punya ketenangan itu ibaratnya seperti punya air dingin. Nah, ketika air dinginnya itu ditaruh di tempat penyimpanan, maka ia akan menarik air yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang punya ketenangan, ia akan menarik juga ketenangan yang ada di sekitar dirinya, sehingga masalah-masalah terkadang bisa dihindari. Jadi ibu bapak sekalian, punyalah teori yang baik, punyalah praktek yang baik, sehingga Anda punya pengalaman batin yang baik. Dan pengalaman batin yang baik ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang, karena pengalaman ini adalah pengalaman pribadi tiap-tiap orang. Tiap orang merasakan secara berbeda. Dan ketika seseorang sudah mempunyai pengalaman batin ini, ia akan mengerti dan memahami seutuhnya apa yang ia lakukan. Sehingga ketika seseorang melaksanakan Dhamma dengan baik, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.